Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul islam wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada siang hari ini di bulan Zulqa'dah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan keberkahan, terkhusus di minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Semoga amal kita dilipat gandakan dan semoga Allah hindarkan kita dari kesalahan dan perbuatan dosa. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mengenang satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengambil pelajaran dari setiap perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa Nabi yang termasuk Rasul dan termasuk Rasul Ulul Azmi. Kalau ulul azmi itu, ulu artinya memiliki, azmi itu artinya tekad, pendirian. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa ulul azmi itu adalah nabi yang memiliki keteguhan, pendirian, kesabaran, tangisan, penderitaan di luar batas rata-rata manusia biasa. Salah satunya di antara 5 itu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak nabi, Ibrahim ini nabi yang paling khusus. Yang pertama, Ibrahim ini diberikan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang kedua, Ibrahim ini diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena hampir dari seluruh keturunan Ibrahim itu sebagian besar itu diangkat jadi nabi. Jadi ini yang menjadi catatan bahwa Ibrahim itu bapaknya para nabi, termasuk nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Dan tidak hanya itu kelebihan Ibrahim, di antara 25 nabi dan rasul, Ibrahim ini adalah nabi urutan yang ke-6. Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Soleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Itu artinya ada lebih kurang 19 nabi lagi setelah Ibrahim. Sebagian besar dari 19 nabi itu, ada 13 nabi itu merupakan anak cucu keturunan Ibrahim. Dan keturunan Ibrahim ini tak tanggung-tanggung. Maka saya katakan keturunan Ibrahim ini bukan nabi yang kaleng-kaleng.
Ada Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat, umatnya Yahudi, keturunan Ibrahim. Ada Nabi Isa diberikan Injil, umatnya Nasrani, keturunan Ibrahim. Ada Daud diberikan Zabur, keturunan Ibrahim. Nabi yang besar-besar. Makanya Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang ketiga, Ibrahim ini nabi yang satu-satunya nabi dan rasul yang namanya disandingkan kepada Rasulullah. Tidak ada nabi yang lain kecuali nabi ini disandingkan namanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya ditumpangkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka timbul di pikiran kita, ada apa dengan Ibrahim alaihissalam? Kata ulama, kalau kita contoh hari ini spirit dan perjuangan pengorbanan Ibrahim alaihissalam kita wujudkan pada hari ini, maka pertolongan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam pasti Allah akan turunkan kepada kita hari ini. Kenapa keturunan Ibrahim itu dijaga oleh Allah hampir 13 keturunan jadikan nabi dan rasul? Kalau hari ini kita contoh spirit dan perjuangannya, maka bukan tidak mungkin anak keturunan kita ini akan dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita mau lihat apa yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim namanya disebut 69 kali dalam Quran. Kisahnya diceritakan Allah hampir ke dalam 8 juz Al-Quran. Ibrahim ini dilahirkan satu daerah namanya Ur. Ur itu Irak Selatan. Nama desanya, daerah kota kecilnya, namanya ada disebut dengan nama Babilonia, atau disebut dengan nama Mesopotamia, atau orang menyebut kota itu dengan nama Kanan. Diutuslah Ibrahim. Sebagian pendapat para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayah Ibrahim itu namanya Azar. Sebagian lagi ulama berpendapat Azar itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Karena ada pendapat yang mengatakan kata Abi dalam kisah Ibrahim itu tidak hanya merujuk kepada ayah, tapi dia boleh jadi merujuk kepada paman. Apapun gelarnya, ayah atau paman, yang jelas Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Yang pertama dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim diutus di Ur, di tengah-tengah keluarga musyrik. Apakah kita mengatakan Azar itu pamannya, atau ada yang mengatakan Azar itu ayahnya, atau ada yang mengatakan bukan Azar tapi Tarah? Karena dalam kisah itu kita katakan Ibrahim bukan bin Azar, tapi Ibrahim bin Tarah. Dalam kitab-kitab nasab dikatakan bahwa Ibrahim itu bin Tarah. Apakah Tarah dan Azar ini nama yang berbeda, orangnya sama, atau dengan nama yang berbeda, orang juga berbeda? Wallahu a'lam bishawab. Maka diutuslah Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, Ibrahim itu berdakwah kepada yang terdekat dengan lingkungan keluarganya. Dengan siapa? Dengan pamannya, dengan ayahnya, dengan keluarganya. Azar atau Tarah itu dikenal dengan nama pembuat berhala, pembuat patung, musyrik. Maka Ibrahim berdakwah kepada pamannya, kepada ayahnya, kepada karib keluarganya. Setelah Ibrahim berdakwah kepada pamannya, apa yang dilakukan kedua oleh Ibrahim? Ibrahim berdakwah kepada raja yang memerintah ketika itu. Raja yang memerintah ketika itu adalah Namrud laknatullah alaihi. Maka berdakwahlah Ibrahim kepada Namrud. Apa kata Ibrahim? Wahai Namrud, berimanlah engkau kepada Allah. Kata Namrud, siapa itu Allah? Kata Ibrahim, Allah itulah yang menciptakan saya, yang menciptakan kamu. Allah pula lah yang akan mematikan kita berdua. Apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, kalau Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Namrud membuat analogi yang sangat konyol. Dia hadapkan dua laki-laki di hadapan Ibrahim. Satu diperintahkan oleh Namrud untuk dibunuh, satu lagi dibiarkan hidup. Kata Namrud, Ibrahim, lihat,
kalau hanya untuk menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Karena kisah itulah turun ayat menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 6260. Apa kata Allah? Wa idz qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, apa pertanyaan Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Kata Ibrahim, ya Allah, bagaimana engkau cara menghidupkan yang mati? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kisah Ibrahim, Namrud membuat analogi konyol. Dia tentukan dua orang manusia, satu dibiarkan hidup, satu lagi dimatikan oleh Namrud. Kata Ibrahim, kalau hanya untuk menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Karena peristiwa itulah Ibrahim bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Allah, bagaimana engkau cara menghidupkan yang mati? Qala, Allah berkata kepada Ibrahim, awalam tu'min? Apakah engkau tidak beriman kepadaku, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, qala bala, bukan ya Allah, bukan saya tidak beriman, agar saya ini lebih bertambah iman saya ini. Kata Ibrahim, apa kata Allah? Wahai Ibrahim, jalanlah kau ke bukit sana. Quran bercerita Allah perintahkan Ibrahim menuju satu bukit. Ambil 4 ekor burung. Diperintahkan oleh Allah, Ibrahim mengambil 4 ekor burung di 4 bukit yang berbeda. 4 ekor burung ini, ulama tafsir menjelaskan ini ayat bermacam-macam. Ada 4 ekor burung yang sama jenisnya, atau yang kedua ada 4 ekor burung yang jenisnya berbeda-beda di 4 bukit yang berbeda. Sebagian para ulama tafsir mengatakan perjalanan menuju bukit itu jauh. Satu bukit itu berjalan 4 bulan. Kalau 4 bukit berarti 16 bulan. Itu pergi, belum pulang. Kenapa? Karena Ibrahim ini jangan heran, Pak. Ibrahim ini kalau dalam bahasa Arab, Abun Rahim. Dalam bahasa Ibrani, Ibrahim itu artinya sang pengembara. Ibrahim itu hobi berjalan. Jalannya jauh-jauh. Dari mana Ibrahim berjalan? Dari Irak ke Misra, Mesir. Dari Mesir ke Palestina. Dari Palestina menuju kota Mekah. Jarak Palestina kota Mekah itu 1462 km. Palestina kota Mekah, Mekah Palestina, Palestina kota Mekah ditempuh oleh Ibrahim 13 kali dalam 13 tahun. Bolak-balik. Makanya Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menuju 4 buah bukit, carilah 4 ekor burung yang berbeda. Setelah dapat itu burung, ambil, kata Allah, pelihara burung itu, ajarkan dia, dijinakkan seperti hewan ternak kita, kucing dan sebagainya, kita beri nama. Setelah jinak, apa kata Allah? Fasuruhunna. Sebagian ulama mengatakan fasuruhunna ini bukan hanya memanggil, tapi mencincang-cincang. Kalau bahasa kita apa namanya, Pak? Kalau mencincang-cincang itu, Pak? Selain mencincang, apa bahasa oleh? Cancang lu seminang dah. Satu, apa oleh? Ambil 4 ekor burung itu, cincang-cincang, catuk-catuk, potong-potong kecil. Setelah dipotong, diaduk itu burung itu, diaduk dagingnya. Kata Allah, Ibrahim, antarkan potongan daging itu ke 4 bukit yang berbeda, kata Allah. Dihantarkanlah oleh Ibrahim, jalan lagi. Sampai di 4 bukit yang berbeda, dionggokkanlah, ditumpukkanlah 4 tumpukan daging burung yang dicincang itu. Kata Allah, wahai Ibrahim, panggillah burung itu dengan nama yang kau berikan kepadanya. Dipanggil oleh Ibrahim satu persatu. Maka daging itu berterbangan, bertemulah antara sayap, tapak, paruh, kepala, ekor semuanya. Tak satu pun yang tertukar tempatnya, hidup menjadi 4 ekor seperti sedia kala. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, seperti itulah aku menghidupkan yang mati. Sebetulnya otak kita ini tidak terima, Pak. Kalau hanya untuk menunjukkan, menghidupkan yang mati, kenapa mesti repot kali Allah? Kenapa tidak disuruh Ibrahim ambil 4 ekor burung? Bunuh itu burung, cincang-cincang. Kata Allah, kun fayakun, jadi hidup lagi. Bukankah mudah bagi Allah? Tapi kenapa Ibrahim mesti disuruh mengambil burung ke 4 bukit yang berbeda? Diajarkan dulu, setelah diajarkan dicincang-cincang, setelah dicincang-cincang diantarkan lagi. Kata ulama, ini bermakna bahwa untuk mendapatkan keimanan itu tidak mudah.
mesti bersusah payah. Tidak ada keimanan yang didapatkan dengan mudah. Kita datang ke masjid ini bukan perkara mudah, susah payah. Iman itu baru wujud dalam hatinya kalau kita ini punya kesusahan. Makanya dikatakan oleh Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana itu lamnun tauqif, menunjukkan kata pasti. Subulana itu jamak dari kata sabili. Apa kata Allah? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalanku, bersungguh-sungguh, berlelah-lelah, berletih-letih, bercapek-capek, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bukakan pintu-pintu hidayah. Tapi dengan syarat susah-susah. Makanya Ibrahim diajarkan oleh Allah. Dari sepenggal cerita singkat ini, apa pelajaran yang kita ambil? Satu, dakwah yang harus kita buat pertama sekali adalah dakwah dengan orang terdekat di kehidupan rumah tangga kita. Istri kita, anak kita, keluarga kita, dudukkan mereka. Sampaikan agama ini kepada mereka. Jadikan kepada mereka itu agama ini maksud. Dunia ini tidak seberapa. Sampaikan kepada istri, anak, keluarga. Hari ini berapa banyak di antara kita yang suaminya 5 waktu ke masjid, tapi istrinya 5 waktu sempurna telanjang membuka aurat. Hari ini berapa banyak di antara kita hari ini suami yang rajin ke masjid tapi anaknya berzina setiap malam. Maka duduk bersama anak kita, sampaikan agama ini. Berat Ustadz mendidik istri, memang berat Pak. Lebih ringan awak mendidik bini orang lebar. Istri sendiri sulit, tapi sampaikan agama ini, sampaikan, dakwahkan pertama. Maaf, persoalan istri kita baik atau tidak, buruk atau tidak, berubah atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita sampaikan agama. Setelah yang kedua, apa yang hikmah yang kita ambil? Ibrahim bukan hanya berdakwah dengan lingkungan keluarganya, Ibrahim juga berdakwah dengan pemerintah. Yang memerintah ketika itu Namrud. Tapi dakwah Ibrahim ini lembut, ramah, hikmah. Apa kata Ibrahim? Wahai Namrud, berimanlah kepada Allah. Dan ini pelajaran buat kita Pak. Dakwah itu tidak mengenal batas. Bukan hanya lingkungan keluarga, tapi dakwah juga di lingkungan kampung kita. Dengan RT, dengan RW, dengan lurah, dengan camat, dengan pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat. Sampaikan agama. Jangan malu-malu Pak. Sampaikan agama nih. Yang belum taat kepada Allah ajak. Yang belum taat kepada Allah ajak. Jadi hati-hati. Makanya saya katakan, saya teringat dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dakwah tidak kita buat dengan pimpinan kita, RT kita, RW kita, lurah kita, camat kita, atau orang kaya di kampung, orang terhormat yang jarang mungkin mau taat pada Allah, nanti akan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh ayat Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul. Apa kata Allah? Kalau kami ingin hancurkan satu daerah, satu negara, satu provinsi, satu kecamatan, satu RW, satu RT, satu lingkungan, maka kami perintahkan orang-orang yang kaya di lingkungan itu, tokoh-tokoh yang didahulukan selangkah untuk taat kepada kami. RT-nya, RW-nya, ketua BSKM, ketua BKMT, ketua masjidnya, ketua pemudanya, camatnya, lurahnya, untuk taat kepada kami. Mutrabiha fafasaku biha fa'aqqa 'alaiha al-qaul. Kalau mereka tidak mau taat kepada kami, apa kata Allah? Berlakulah hak kami atas mereka. Kami timpakan bencana di negeri itu. Jadi rupanya penyebab bencana di kampung kita ini Pak, karena petinggi-petinggi kampung ini tidak taat kepada Allah. Sampaikan agama ini kepada mereka. RT, RW, sampaikan agama ini. Tapi menyampaikannya pasti dengan cara hikmah. Tidak mencaci maki, tidak menghina, tidak membuli, tidak menyakiti, sampaikan dengan hikmah. Jadi dakwah ini mesti dibuat dengan cara hikmah. Tidak lagi dengan cara cacian, dengan makian, dengan bulian, tidak ada. Karena setiap para nabi itu berdakwah. Musa, Harun berdakwah dengan kaumnya. Allah perintahkan, izhab ila Fir'aun, pergilah kau kepada Fir'aun, wahai Musa, Harun, ajak Fir'aun taat kepadaku. Kata Allah, berlemah lembutlah engkau kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dengan kelembutan itu Allah berikan taufik dan hidayah. Nabi kita Anittum Harisun, yang paling berkasih sayang dengan sesama orang-orang Islam dan tegas dengan orang kafir. Tegas itu bukan berarti menghina,
Tegas itu bukan berarti membuli. Maka saya minta buat kita bersama sampaikan agama. Yang kedua, yang ketiga, tebarkan kebaikan tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia. Maka saya minta buat kita bersama, penyakit orang taat itu Pak, penyakit orang taat. Ini penyakit kita. Penyakit orang yang ke masjid ini satu cuman. Dia merasa lebih baik pada orang lain. Itu penyakit Pak. Nengok kawan, bila lapa bukan ke masjid, bantu awak dia akan selamat. Penyakit orang taat itu ujung. Merasa paling baik, merasa paling soleh. Padahal kita baru ke masjid setahun kok baru Pak. Umur ada kayak 59, setahun kok baru ke masjid, 58 tahun ke mana? Maka saya sampaikan penyakit orang taat itu ujung. Merasa paling baik, ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Ini penyakit orang taat. Makanya sebarkan kebaikan tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik. Makanya melihat saudara-saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita yang belum taat, ajak mereka dengan cara hikmah. Kemudian jangan tuding mereka, jangan judge mereka, jangan hakim mereka dengan jangan jadi hakim untuk menghakimi amalan mereka. Karena sebagian para ulama mengatakan, jangan kalian hina para pendosa seolah-olah kalian tidak pernah berbuat dosa. Padahal nanti di hari kiamat, isi surga itu adalah orang-orang pendosa yang sudah bertaubat, bukanlah orang-orang yang merasa soleh, merasa taat, kemudian mereka akan tersesat. Makanya jangan kita menjudge orang, jangan kita menghakimi itu menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang, karena kita tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan. Berbuatlah yang terbaik tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia ini. Maka saya ingatkan buat kita bersama, orang salah bisa soleh, orang soleh bisa salah. Lantas siapa yang salah? Yang salah itu adalah orang salah merasa soleh dan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Terkadang orang salah lebih dekat dengan Allah kena tetesan air mata dan taubatun nasuha dibandingkan orang soleh yang merasa alim lebih baik daripada orang lain. Saudara kita yang beragama Nasrani, yang beragama Katolik, Protestan dan sebagainya, mohon maaf, doakan mereka. Sudah, jangan caci lagi mereka, jangan hina mereka, doakan mereka. Karena ini perintah. Bukankah di tasyahud akhir kita diperintahkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan berikan juga keberkahan kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad. Berikan keberkahan kepada Ibrahim alaihissalam dan berikan juga keberkahan kepada seluruh keluarga Ibrahim alaihissalam. Bukankah Musa keluarga Ibrahim umatnya Yahudi? Bukankah Isa keluarga Ibrahim umatnya Nasrani? Diperintahkan oleh Allah kita untuk mendoakan mereka. Doakan mereka agar mereka diberikan taufik dan hidayah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau seperti ini Pak, indah kehidupan kita. Tidak ada lagi rasa bulian, cacian, makian di hati kita, sehingga kita hidup beragama dengan tenang di kehidupan kita. Mohon maaf Pak, Bapak cari negeri yang paling tenang beramal itu di mana? Di Indonesia. Tidak ada tempat negeri yang paling nyaman beribadah di Indonesia. Indonesia ini luar biasa. Kalau di Mekah Madinah Pak, la ilaha illallah. Bapak boleh tanya dengan orang yang berangkat haji, berangkat umroh hari ini. Berangkat umroh atau haji? Sekarang musim umroh sudah tutup. Sekarang musim haji. Sesudah haji masuk umroh. Tunjukkan dengan saya. Kalau ada Bapak berangkat umroh hari ini, maaf sampai di Jeddah, Bapak jangan coba-coba pakai bendera Palestina. Jangan coba-coba pakai kopiah ada bendera Palestina. Jangan coba-coba pakai pening dan sal Palestina. Saya pastikan di Jeddah ditangkap. Pemerintah Saudi, itu peraturan mereka. Indonesia indah. Pakai sal Palestina, boleh. Bawa bendera Palestina kemana-mana, alhamdulillah. Pakai sejadah Palestina, monggo. Menggalang dana untuk Palestina, silahkan. Bendera Palestina dibawa, dipasang di muka rumah. Bendera awak tidak pernah dipasang, karena tidak bau tak jawab berubah. Menggalang dana Palestina, boleh. Tidak ada yang indah beragama di negeri kita nih Pak. Maka saya katakan, jaga keharmonisan hubungan di negeri kita yang tercinta ini. Dengan demikian, tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi bulian. Kita beribadah dengan agama kita masing-masing.
Mungkin orang Islam beribadah dengan suara azan di masjid, saudara kita Nasrani beribadah dengan lonceng mereka di gereja. Silakan. Maka saya minta pada kita bersama, sama-sama kita menjadi tali silaturahmi di antara kita bersama dalam hubungan-hubungan sosial. Tapi dalam hubungan tauhid mungkin kita berbeda, kita mungkin menyembah Tuhan yang berbeda. Tapi ingat, dalam kehidupan masyarakat kita menjadi kelompok sosial yang sama. Dari segi harga diri dan martabat, kita punya martabat harga diri yang sama. Maka sekali lagi saya minta pada kita bersama, jangan merasa soleh, jangan merasa seolah-olah lebih baik daripada orang lain. Karena mohon maaf, karena kita tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan. Jangan-jangan sebelum kita mati, Allah cabut taufik dan hidayah, Allah jadikan diri kita kafir, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan-jangan saudara kita yang hari ini non-Islam, ketika akan mati mereka, Allah berikan taufik hidayah, Allah masukkan dia ke dalam Islam, dan mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang tahu. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama, dan mudah-mudahan ini pelajaran buat saya pribadi dan kita yang hadir pada hari ini, untuk senantiasa mengkoreksi diri kita, bahwa setiap kita ini punya kesalahan, punya dosa. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Minha Arba'atun Hurum ini, di bulan yang mulia ini, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan buat seluruh jamaah calon haji yang telah berangkat atau yang akan berangkat di setiap kloter. Kita doakan mudah-mudahan semua haji yang berangkat menjadi haji yang mabrur dan makbulah. Amin. Dan bertepatan dengan haji akbar tahun ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita yang belum berangkat semoga diberangkatkan dan dipanggil oleh Allah pada musim haji yang akan datang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.